Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 6 Desember 2022, pekan kedua Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Kepada bangsa Israel, dan pasti kita sekalian yang merenungkan perikop ini, Nabi Yesaya bernubuat tentang Allah yang berbelas kasih yang hadir dalam diri Mesias. Allah yang berbelas kasih itu tidak akan pernah lagi menghukum bangsa Israel. Masa perhambaan telah berakhir. Dan Allah yang hadir dalam diri Mesias itu digambarkan sebagai seorang gembala yang menuntun dan menghimpun ternaknya. Seorang gembala yang akan menggendong domba-dombanya dan menuntun induk-induk domba. Kemudian dalam bacaan Injil, Yesus juga bercerita tentang gembala. Seorang gembala ketika kehilangan atau satu ekor tersesat, dia akan meninggalkan 99 ekor di padang gurun hanya untuk pergi mencari domba yang tersesat. Saudari dan saudara yang terkasih, demikianlah sikap Allah. Persis seperti gembala itu yang akan mencari sampai menemukan domba yang tersesat itu, dan sesudahnya bergembira karenanya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mau merenung lebih jauh soal domba yang tersesat. Pertanyaan refleksif, mengapa ada domba yang tersesat? Mengapa ada satu yang tersesat dan yang masih berada dalam kumpulan domba 99 ekor? Sekali lagi pertanyaannya, mengapa ada domba yang tersesat? Saudari dan saudara yang terkasih, domba itu tersesat menurut hemat saya punya dua alasan atau dua kemungkinan alasan. Bisa saja yang pertama itu karena memang gembalanya tidak terlalu memperhatikan semua domba yang ada. Domba itu tersesat karena memang kurang ada perhatian dari gembalanya. Gembalanya tidak peduli atas apa yang terjadi dengan dombanya. Tiba-tiba saja gembalanya tahu kalau kehilangan dombanya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, bahwa kemudian ada domba yang tersesat, bisa saja terjadi karena situasi yang kurang baik antar domba. Mungkin saling sikut menyikut. Mungkin saling bertengkar. Saling berebutan apa misalnya dalam kelompok itu. Nah, karena pertengkaran, karena relasi yang kurang baik antar domba, dan domba yang tidak bertahan, yang tidak kuat, pasti lebih memilih keluar dari sekawanan domba yang lain. Tapi kemungkinan ketiga, bisa juga domba itu tersesat karena memang sikap domba itu sendiri. Mungkin ada domba yang tidak mau diatur. Pokoknya mau hidup
menurut keinginan dan kemauan dirinya sendiri. Dia mau kemana, terserah dia. Lalu pada akhirnya tersesat. Saudari dan saudara yang terkasih. Kehidupan dalam sebuah persekutuan sebagai umat Allah, sebagai gereja, kita digambarkan dengan kehidupan domba-domba itu dan gembala. Bagi kita para gembala, sebuah refleksi untuk kita. Ada enggak domba yang tersesat? Kalau ada, mengapa dombanya tersesat? Mengapa ada domba berada di luar sana? Menyendiri di sana. Dan tidak bergabung dalam persekutuan umat. Mengapa? Jangan-jangan karena kita, para gembalanya yang kurang terlalu peduli, atau mungkin karena sikap kita yang tidak menggambarkan, tidak mengungkapkan sikap seorang gembala yang baik. Pantas saja banyak yang tersesat di luar sana, atau banyak yang akhirnya keluar dari persekutuan umat, entah di paroki atau di mana. Tapi bisa juga ada suasana yang tidak bagus, tidak bersaudara di antara domba dengan domba. Ada persaingan. Yang satu merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Dan kemudian menganggap remeh yang lain. Akhirnya yang lain yang tidak kuat mentalnya memilih untuk keluar. Atau bahkan juga domba yang tersesat, domba yang keluar itu karena memang dombanya itu sendiri. Saudari dan saudara terkasih, maka baik bagi kita para gembala maupun bagi umat, apa yang disampaikan kepada kita melalui kedua bacaan liturgi hari ini, terutama bacaan Injil, sebagai sebuah refleksi di mana posisi kita. Saudari dan saudara terkasih, kita bersyukur Allah kita yang hadir dalam diri Mesias, yakni Yesus Kristus, adalah Allah yang penuh belas kasihan. Belas kasihannya nampak dalam sikapnya yang turun, yang pergi untuk mencari dan mencari sampai menemukannya kembali. Semoga dalam kehidupan gereja ada gembala yang seperti Allah sendiri. Ketika tahu ada domba yang ada di luar sana, yang tersesat dalam bahasa Injil, atau yang akan terpisah dari persekutuan umat, mau mencari dan mencari sampai menemukan kembali. Jangan pernah berpikir, oh masih ada 99 yang lain. Satu saja yang tersesat. Memangnya gue mikirin. Jangan. Satu jemaat, satu umat, satu domba. Sama nilainya dengan 99 yang tidak tersesat. Tuhan memberkati.